Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Bang Bu? Lama, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kali ini, Bu ya. Nah, dari kemarin kan kita membahas tentang stunting. Ibu masih ingat nggak apa itu stunting? Stunting teh beke, Beke. Ibu masih ingat nggak? kurang gizi bu. Kurang gizi. Tahu nggak? Gemuk. Gemuk. Nah, jadi saya ingatkan kembali ya Bu, stunting itu suatu kondisi atau keadaan di mana tinggi badan anak tidak sama dengan rata-rata seusianya ya Bu ya. Jadi lebih pendek kemarin ya Bu ya. Nah, sekarang kita masuk ke modul 7 ya Bu ya, pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Adapun materi yang akan disampaikan salah satunya yaitu tentang CTPS. Tahu nggak Bu CTPS? Naonnya? Cuci tangan pakai sabun ya Bu ya. Cuci tangan pakai sabun. Nah, pertemuan kali ini ada 3 poin penting yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga, mengetahui praktik yang baik mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, jadi cuci tangan dengan sabun secara benar merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu pernah mengalami diare nggak? Atau pernah menemukan tetangga atau saudara yang diare gitu, Bu? Ada, pernah. Karena kira-kira kenapa itu, Bu? Menulada, mencret gitu ya? jorok, gitu. Jorok. Nah, jorok itu berarti salah satu penyebabnya ada kuman yang menempel ya Bu ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bu, apakah Ibu dalam kehidupan sehari-hari rutin nggak cuci tangan? Rutin. Rutin. Ibu Sudah sebelum makan. Nah, kira-kira selain sesudah makan, sebelum makan, waktu yang tepat untuk cuci tangan kapan saja Bu? Sebelum tidur, cuci tangan sama cuci kaki berarti Bu? Pagi mah biasanya cuci tangan teh sampai makan. Sudah makan. Terus ada lagi nggak? Sebelum makan mah kadang cuci tangan kadang pakai emot. Kalau Ibu? Abdi mah enjing komunitas beberes Ya, pagi-pagi habis bersih-bersih. Terus tata acara mah gitu sebelum makan. Nah, apakah Ibu cuci tangan cukup dengan menggunakan air mengalir atau sering pakai sabun, Bu? Sering pakai sabun. Kadang-kadang Bu kalau ingat. Kalau Ibu? Ya saya mah kalau ada sabun pakai sabun, kalau enggak ya enggak gitu aja. Kira-kira suka pakai sabun, kenapa harus pakai sabun? Biar bersih. Itu baunya. Biar nggak bau. Nah, terima kasih ya Bu ya atas partisipasinya, atas jawabannya. Jadi kita harus mencuci tangan pakai sabun itu karena apa Bu? Tidak cukup dengan air mengalir saja. Karena kita harus menggunakan sabun agar kuman yang menempel di tangan kita hilang gitu Bu, tidak nempel terus. Kalau misalkan tidak pakai sabun kan bisa kemakan atau kena mata atau kemana gitu ya Bu ya. Jadi harus menggunakan sabun ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba praktik ya Bu ya. Saya akan bagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang saya akan mencoba praktek ya Bu ya. Di sini ada mangkok yang sudah saya isi dengan air dan ditaburi dengan lada ya Bu ya, dan di sini ada sabun. Nah, sekarang saya akan dibagi menjadi 2 bagian. Nanti Ibu Iis dan Ibu Lingga ya. Ibu Iis silahkan nanti mencelupkan jarinya ke dalam mangkok yang sudah berisi air dan lada. Sedangkan Ibu Lingga nanti sebelumnya tangannya dipakein sabun dulu ya Bu ya. Habis itu silahkan untuk dicelupkan ke dalam mangkok ya. Sekarang siapa dulu? Setelah saya Ibu Iis dulu. Dan ini yang tidak pakai itu ya? Tidak pakai Tidak pakai sabun. Silahkan diangkat Bu. Dah. Ya, sok sekarang Ibu silahkan Ibu Lingga. Ini Bu? Ya. Sok semua aja. Ya, coba dicelupkan. Nah, terlihat kan perbedaannya ya Bu ya? Nah,
Apa yang terjadi, Bu? Udah ya, Bu. Sekarang dari Ibu Iis dulu. Ibu kan nggak pakai sabun ya sebelumnya. Nah, kira-kira gimana itu pas diangkat jarinya, Bu? Ih, meninara rempel begini atuh. Arah rempel ya, jadi Iya, ladanya tetap nempel ya, Bu ya. Terlihat perbedaan dengan yang sebelumnya memakai sabun ya. Coba diperlihatkan tangannya, Bu. Bersih, Nah, Bu. bersih Iya, kan? Apakah ada lada yang menempel di jari nggak? Itu, Bu, bersih. Ya udah nggak ada. Nah, jadi kita ibaratkan ya, Bu ya. Lihat perbedaan antara yang memakai sabun dan yang tidak ya, Bu ya. Yang tidak memakai sabun, ladanya ikut menempel di jari ya, Bu ya. Sedangkan yang memakai sabun Bersih, Bu. bersih, tidak menempel, dan ladanya menjauh ya, Bu ya. Tidak ikut nempel. Nah, di sini diibaratkan bahwa lada ini diibaratkan sebagai virus atau bakteri ya, Bu ya. Ketika Ibu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka virus atau bakteri tersebut tidak akan ikut menempel di tangan. Jadi bersih ya, Bu ya, terlihat seperti itu. Nah, dari pertemuan kali ini ya, Bu ya, saya tidak akan panjang lebar. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup, betul nggak, Bu? Nah, sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak dapat terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Nah, yang kedua, Bu, ada beberapa waktu penting di mana kita harus mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, betul tadi kata Ibu, sebelum makan ya, Bu ya. Yang kedua, sebelum atau sesudah buang air besar ataupun buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan, jadi harus cuci tangan dulu ya, Bu ya. Yang keempat, untuk ibu menyusui, sebelum menyusui sebaiknya mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kelima, setelah beraktivitas, misal ibu habis dari kebun nih, tangan kotor, harus cuci tangan dulu ya, Bu ya, pakai sabun. Ataupun ibu habis shopping, misalkan belanja nih, Bu. Shoppingnya di tukang sayur ya, Bu ya. Bosan. Nah, itu kan shopping di tukang sayur, ibu secara langsung memegang uang ya, Bu ya. Ibu bayar ke tukang sayur ataupun ibu mengambil kembalian dari tukang sayur, secara langsung ibu memegang uang. Uang itu kan dipegang sama siapa aja ya, Bu ya, jadi kotor. Dan yang terakhir, sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial, seperti apa, Bu, yang diterima Ibu? Beras. BPNT itu namanya ya, Bu ya. Beras, telur ya, Bu ya, sayuran, buah-buahan, daging. Nah, setelah itu Ibu wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya, Bu ya. Saya harap Ibu bisa mempraktekkan atau mengajarkan kepada anak ataupun keluarga yang lain, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat ya, Bu ya. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.